yang lebih besar dari dirinya apa? Yaitu sorga. Karena dia ada di dalam kerajaan sorga. Ketika mengatakan kebesaran, tidak ada yang mampu mengatakan, atau entah itu fisik, entah itu sifat, entah itu apa, intinya besar. Itulah arti dari maha. Bukan maha itu yang sekecil otak Anda yang berpikir bahwasanya apakah dia bisa menjadi manusia? Apakah dia ini? Dia kan maha kuasa, tapi menggugurkan kemahabesarannya, menggugurkan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya. Apabila memang Tuhan itu maha perkasa, tunjukkan di mana museum yang menyimpan tombak yang pernah menembus lambung Tuhan. Saya mau mencium tombak itu. Karena apa? Karena cuma satu-satunya tombak di dunia ini yang mampu menusuk sang pencipta alam semesta. Mending saya menyembah itu tombak. Apalagi paku tuh, paku karatan tuh. Atau enggak kuburan-kuburan yang mulut-mulut atau tangan-tangan yang menggampar meludahi Tuhan. Abang tadi bilang Yesus adalah firman. Tadi abang bilang Yesus adalah firman-nya juga kan? Iya. Iya, benar kan? Iya. Sekarang Oke. Mau diuraikan? Muhammad firman juga. Enggak, bukan. Jangan pernah lari ketika ini Mbak, saya menjelaskan ini merendahkan diri saya. Saya merendahkan diri saya, tidak memakai akal pikiran untuk menjelaskan Yesus ini seperti apa. Itu dulu yang harus Mbak paham. Saya merendahkan akal pikiran saya untuk menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan. Ini aja tidak mengerti. Apa yang mau dijawab? Saya sudah ngerti. Yesus apa yang mau dijawab? Firman apa? Allah. Yesus adalah salah satu firman Allah. Muhammad firman Allah juga tidak. Firman itu apa? Anda tahu tidak firman itu apa? Apa itu firman Allah? Tahu tidak? Apa? Allah juga salah satu. Tahu tidak firman itu apa? Allah juga salah satu. Apa? Allah loh. Bukan Mbak. Nabi apa Muhammad itu firman? Oh ya udah. Nabi Muhammad bukan firman, sudah saya bilang. Makasih Pak khotbahnya. Di mana? Apa yang Anda tahu tentang firman? Apa yang Anda tahu tentang firman? Firman itu jadi jangan naik ngotot bertanya, tapi menunjukkan kebodohan Anda dalam berakal. Kalau Anda mau naik di sini, Anda mengatakan bahwasanya iya saya naik di sini diskusi memakai iman, ya sudah, tidak ada paksaan. Tapi dari tadi Anda memakai iman, saya menjelaskan keimanan Anda. Saya menjelaskan keimanan Anda, saya merendahkan akal pikiran saya untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi sampai manapun saya tidak bisa, bagaimana caranya saya bisa menjadikan Tuhan itu satu. Bang, saya juga. Anda aja pusing ditanya, Tuhan Anda namanya siapa? Seakal apapun saya tidak akan percaya sama yang sebelah gitu loh. Ya udah, nggak ada paksa. Laikrahafidin. Kami hanya menyampaikan kebenaran walau satu ayat. Kalau Anda sudah tidak paham, kalau Anda memang tidak bisa, Mbak, orang-orang Islam itu orang-orang yang berakal. Karena apa? Di dalam Bibelmu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, bukan dengan segenap iman butamu, bukan. Di dalam kitabmu mengatakan, kasihilah Allah Bapamu segenap akal budimu, bukan segenap iman buta gitu loh. Bukan. Bang, itu aja ada nggak paham. Bapak Pendeta, Allah Yakub adalah Mbak Eva, bentar. Enggak Mbak, jangan lari ke perjanjian lama, Mbak. Makin nggak ngerti. Perjanjian lama Bapak ketika Anda tersesat Pendeta. untuk menjelaskan perjanjian baru. Ketika Anda sudah tersesat dengan perjanjian baru, Anda kembali bahwasanya apa? Seharusnya jawaban Anda tadi itu pada saat saya bilang Eli Eli lama sabachthani, itu adalah penggenapan yang diambil dari perjanjian lama. Harusnya dari tadi Anda mengatakan itu kalau mau mengambil perjanjian lama. Karena apa? Di situ dikatakan tidak satu iota pun yang dapat menggugurkan seluruh hukum Taurat. Tapi tersalibnya anak manusia di tiang salib, maka gugurlah atau semua hukum Taurat telah dibatalkan. benar. Ngomong apa sekarang? Benar. Lantas kenapa Anda mengatakan yang lain-lain tadi? Ngapain? Oke. Ngapain ngebahas? Mas Ibes, Bapak Pendeta. mungkin Mas Ibes, Mas Rosid, Ya, silakan. mungkin kita kasih kesempatan Mbak Eve bertanya kepada kita, gimana? Tadi Bang James itu mau ngomong, kasihan aja dulu dia. Bahas jam itu Oh enggak, kita udah ngomong 3 jam sama dia, tidak ada yang masuk, Mbak. nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, Mbak. Beliau tadi terkena listrik, Mbak, lalu naik ke sini jadi agak pusing kayaknya itu.
Mbak Efe, ada yang mau disampaikan mungkin? Kenapa Anda tidak memilih Islam sebagai agama Anda? Oh tidak Bang, tidak. Tidak. Sampai kapanpun saya percaya bahwa iman saya sudah kuat untuk itu. Iya. Sekarang gini, Mbak. Dengan Saya 1 ajak Korintus Anda 4 nomor berpikir. 10. Ya, Saya mau saya ajak Anda berpikir mengenai Maha Kuasa, Mbak. Ya, Yang Anda pahami tentang Maha Kuasa itu apa? wih, banyak sekali teman saya ke sini. Yang Maha Kuasa. Tunggu, gini. Ketika seorang dokter, Ya. seorang dokter spesialis THT seumpama atau spesialis gigi, lalu besok dia jadi pengemis, ini akan meninggikan derajat kedokterannya apa tidak kira-kira? Kan dia cuma sebatas manusia, Bang. Enggak, saya ini tentang profesi. Profesi. Mau ke atas. Profesi, Mbak ya. Profesi seorang dokter akan bisa dikatakan dia itu semakin tinggi ilmu kedokterannya ketika dia bisa menyembuhkan penyakit yang belum pernah disembuhkan oleh dokter lain. Itu dokter, Mbak. Sehingga ketika seorang dokter kok besoknya malah jadi pengemis, ini gak masuk akal. Gak ada kaitannya dengan profesi kedokterannya. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan Maha Kuasa, kalimat Maha Kuasa itu erat kaitannya dengan kesempurnaan, Mbak. Contoh, bisa menghancurkan bumi. Contoh, bisa menjadikan manusia. Contoh, bisa menjadikan gunung. Kalau Maha Kuasa ini Anda kaitkan dengan Tuhan bisa menjadi tai, seumpama Tuhan bisa menjadi manusia, itu gak ada kaitannya sama Maha Kuasa. Berarti dia itu bisa berubah rupa gitu, bukan Maha Kuasa. Maha Kuasa itu kaitannya dengan kekuasaan, Mbak. Kuasa. Dia kuasa bisa menciptakan ini dan ini. Dia kuasa bisa menghancurkan ini dan ini. Dia kuasa bisa mengembalikan ini. Kalau dia yang awalnya besar, maha segalanya, kok jadi manusia? Berarti dia mempersempit kemahakuasaannya itu. Bukan Maha Kuasa namanya. Justru menjadi tidak Maha Kuasa. Yang awalnya dia bisa mengampuni dosa manusia, tidak harus dia turun ke bumi, kok ternyata dia turun ke bumi itu pun melalui proses manusia 100%. Masih hamil 9 bulan, masih lahir, masih disusui, masih sekolah, masih hidup sebagaimana orang Yahudi pada umumnya. Seharusnya nih, kalau memang dia Maha Kuasa, dia itu bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Contoh, dia hadir ke bumi tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah. Atau dia ketika lahir ke bumi, dia mengelilingi dunia. Ternyata, fakta yang terjadi, Yesus selama seumur hidupnya tidak pernah keliling keluar kota. Ya di tanah Kanaan itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menjadi manusia seutuhnya, yang katanya di dalam hasil konsili Kalsedon bahwa dia memiliki dui natur ketuhanan dan kemanusiaan. Mana ketuhanannya ketika dia tidak mengetahui bahwa pohon ara ini bukan waktunya berbuah lalu dia laknat? Mana kemahakuasaannya ketika dia tertidur dan ketiduran di perahu lalu dibangunkan oleh muridnya? Mana sisi ketuhanannya ketika dia dikejar oleh hansip Romawi dan dia kabur, padahal hansip Romawi adalah ciptaannya? Nah, karena itu banyak bertentangan, maka kita tidak bisa memasukkan akal kita menjadikan dia sebagai objek Tuhan. Tidak bisa. Itu menunjukkan dia mengkerdilkan kemahakuasaannya. Yang seharusnya ketika ada Romawi dia bisa menghancurkan kapan saja. Yang seharusnya ketika dia bernubuat atau melakukan mukjizat dia bisa menghalangi siapa saja. Ternyata tidak seperti itu kenyataannya, Mbak. Bahkan di detik-detik dia akan disalib, dia berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan oleh seorang malaikat. Itu tertulis di Lukas. Dia merasa ketakutan sekali. Begitu, Mbak. Kabur. Saya jawab ya. Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus itu. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang jadi. Bapak bisa baca di sana ya, Yohanes 1. Saya kalau membahas teologi Pak Jamas Yohanes ayat 1 ayat 49 sampai 51.
Yesus Ya. melihat Nathanael di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilnya. Nah, Bapak mau kita uji dengan apa nih? Atau mungkin kita bisa lihat tadi saya sempat dengar Bapak cari tahu bertanya-tanya tentang roh ya, tentang roh kan? Tadi Bapak bertanya. Sedangkan saya baca di sini di QS 17 ayat 85, roh itu urusan Tuhan. Jika ada yang bertanya karena manusia hanya mempunyai sedikit pengetahuan. Pak, coba kita langsung Iya kan? ke Jadi critical Bapak sudah text, Pak. melanggar itu. Oke, silakan. Pak, kita langsung ke critical Bapak text. Nggak usah bantah ini keimanan dulu. teologi, karena gini Pak, kalau kita bahas keimanan, Bapak punya keimanan, saya punya keimanan. Bapak Iya. bertuhan Yesus, saya bertuhan Allah. Nah, kita langsung begini saja Pak, kita masuk ke teks sekarang ya, kita masuk Oke, ke teks oke. sekarang. Oke, silakan. Nah, ketika gini aja, saya ingin Bapak menyebutkan ayat yang tertulis di dalam Yohanes, Matius, Markus, Lukas ataupun surat-surat Paulus bahwa mereka menyembah dan bersyukur dan berdoa kepada Yesus. Atau satu sajalah. Pernah nggak Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus berdoa kepada Yesus? Itu aja. Jangan menyembah terlalu tinggi kalau menyembah itu. Berdoa saja kepada Yesus. Pernah nggak Pak? Bapak bisa lihat murid berkumpul, bahkan Ibu Yesus berkumpul di Bait Allah ya, untuk menunggu kedatangan Roh Kudus. Di sana Bapak bisa baca. Bapak bisa Ya, temukan. coba bacakan ayatnya Pak. Saya sekarang di luar, saya tidak bawa Oke, Alkitab ya, ini. kita sebutkan aja ayatnya Pak. Saya buka. Oh, saya tidak hafal. Tapi kalau Bapak paham Alkitab, seharusnya Bapak tahu dong. Terus Iya kan? apa dong ini? Berarti pernah nggak ada ayat? Pernah nggak Pak? Ada ayat di Markus, Yohanes, Lukas, Matius dan Paulus bahwa mereka tadi saya pernah sudah bilang. berdoa. Iya, itu kan sudah saya jelaskan bahwa Bapak bisa cari tahu di turunnya Roh Kudus tuh. Ya kan? Itu ada tuh. Karena Mereka gini Pak, berdoa. saya itu setelah membaca Yohanes sampai Wahyu, itu tidak pernah saya temukan ada ayat yang berbunyi mereka berdoa kepada Yesus. Saya bertanya dulu, perjanjian baru itu tulisnya tentang siapa ya? Maksudnya? Yang dibahas di sana tentang siapa ya? Kan Bapak tanya tadi kan, Bapak tanya pada saya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya itu berdoa nggak kepada Yesus? Makanya saya tanya lagi, itu kan kitab perjanjian baru. Apakah di kitab perjanjian baru itu? Karena saya rasa Bapak nggak paham nih. Ya terus gimana Pak? Kalau Di mereka kitab tidak perjanjian pernah baru berdoa kepada itu Yesus, mereka tidak tertulis pernah tuh bersyukur atas nama menceritakan Yesus. tentang siapa tuh? Apanya sih Pak? Kitab perjanjian baru itu menceritakan tentang siapa? Iya tentang Yesus. Nah itu dia, makanya mereka berdoa di sana pasti berdoa kepada siapa? Kan bercerita tentang Yesus nih. Ya sebutin ayatnya Pak. Saya kan tadi saya bilang di kitab perjanjian baru, Bapak sendiri sudah bilang bahwa di kitab perjanjian baru itu menjelaskan tentang Yesus. Iya, sebutin satu kan? aja ayat Menceritakan biar kita baca tentang bareng-bareng. Yesus Kan itu. ini Sang penonton firman ada itu. Iya, penonton kan ada 2.300 nih, biar tahu ayatnya mana, bahwa ada ayat Yohanes atau Markus atau Lukas atau Matius atau Paulus itu pernah berdoa kepada Yesus. Coba sebutin satu saja biar teman-teman tahu semua nih, Pak. Oh, berarti Anda tidak baca Alkitab ini? Enggak, biar teman-teman ini loh, biar tahu semua. Coba bacain ayatnya, kita pengen dengar, Pak. Jadi kalau menurut kami itu begini. Bacain Menurut ayatnya kami. dulu, baru Bapak bernarasi. Bacain ayatnya dulu, satu ayat saja. Oh, Mereka satu pernah ayat berdoa saja. kepada Yesus. Ya. Oke. Jadi saya mulai dari Yohanes 8 ayat 8 pasal 8 ayat 15 ya. Sebelum Abraham jadi Yesus itu sudah ada. Ya kan? Berarti Yesus Ya. itu
kita masuk itu ke dengar dulu. Ya, gimana? Dengar dulu. Nah, dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Firman Allah. Nah, setiap orang yang percaya kepada firman Allah, dia berdoanya bagaimana? Apakah dia berdoa baca kepada saja ayatnya, Pak. Dia berdoa Ayatnya kepada baca. dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya, Apa sih? karena lewat firman Allah dia mengenal Allah itu. Masa dia berdoa, saya berdoa firman Allah? Kan enggak kan? Dia berdoa pasti Allah. Nah, Anda pertanyakan ini tentang berdoa, hal berdoa. Iya kan? Gini aja sudah, Pak. Gini aja. Saya lebih spesifikkan lagi ya. Ginilah. Firman Allah itu merupakan sifat Allah atau tubuh Allah, Pak? Firman Allah itu telah menjadi manusia. Jadi yang Anda tanyakan ini yang mana? Yesus atau firman Allah yang sesungguhnya? Firman Allah yang saya tanyakan, firman Allah, secara umum itu adalah sifat Allah atau bagian dari tubuh Allah? Firman Allah itu ada di dalam Allah. Iya, berupa sifat Allah atau tubuh? Gak bisa dikatakan sifat. Firman Allah itu ada di dalam diri Allah itu. Sama nggak antara firman Allah dengan pikiran Allah? Maksudnya itu kedudukannya setara nggak? Pikiran kan sifat, kayak maha sabar sifat, maha melihat sifat, maha mengetahui sifat. Firman ini sama nggak derajatnya sama itu? Iya. Oke, sama, betul? Nah, yang Bapak sembah itu firmannya. Berarti kan tidak mewakili kemahakuasaannya yang lain, Pak? Pak, saya sudah ulang-ulang jelaskan ya, bahwa kami mengenal Allah yang benar lewat firman Allah yang telah menjadi manusia itu. Nah, saya pengen tahu nih, Bapak kenal Allah dari mana nih? Lewat apa nih? Lewat WA lah, Pak, sama Facebook. Oh, Pak, Bapak kenal Allah lewat WA sama Facebook. Yang nyasar Bapak. iya, gimana terus yang benar, Pak? Saya tidak mengatakan yang benar yang mana, tapi kalau saya sih saya kenal Allah dari firman-Nya. Itu aja, firman Allahnya yang telah menjadi manusia itu. Yang saya mengenal Allah yang benar seperti itu. Kalau Yesus itu sudah firman Allah, kenapa dia butuh firman yang lain, Pak? Tadi saya sudah bilang bahwa apakah firman Allah itu sudah menjadi manusia? Apakah Allah tidak firman lagi? Kan enggak kan? Saya tidak bahas Allahnya, saya bahas Yesusnya. Bukan seperti manusia. Nah, Saya bahas kan, Yesusnya. Yesus tadi kan firman adalah Allah. Iya. Tapi benar. kenapa ketika dia mengabarkan sesuatu butuh firman Allah lagi, padahal dia kan sudah firman Allah tuh? Jadi begini, kami umat Kristen punya Allah yang konsisten, ya. Apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah menjadi aturannya, ya kan? Itu tidak boleh dilanggar. Bahkan dia sendiri pun tidak habis buat larangan, terus dia langgar sendiri. Misalnya dia umpama, ini kan saya lagi jelaskan, Pak. Iya. Umpama dia bilang jangan bersinah, tapi habis itu boleh bersinah, kan enggak seperti itu. Allah kami tidak seperti itu. Kalau bilang jangan ya jangan. Enggak nyambung, Pak. Ya, jadi antara firman dan Allah itu harus ada kaitan, Pak. Tidak boleh saling, misalnya dia bicara sekarang lain, besoknya lain. Enggak seperti itu, sih, Pak. Pak? Pemahamannya. Terus ketika Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dia kan seharusnya sudah firman tuh yang ada di dunia. Kenapa dia butuh firman yang lain? Jadi Yesus itu firman Allah yang telah menjadi manusia. Ya, di dalam tapi hakikat kenapa itu, ketika mau mengajarkan muridnya, dia menunggu firman Allah lagi, padahal dia sudah firman Allah. Kenapa? Di dalam hakikatnya itu adalah firman Allah dan manusia. Nah, firman Allah ini, ya, tidak akan, makanya Bapak tadi sempat kutip ayatnya, aku tidak melakukan sesuatu dari diriku sendiri, iya kan? Nah,
Itu sudah benar tuh, karena apa? Firman itu melakukan sesuatu sesuai dengan Bapa dan Roh. Itu sepakat, Pak. Sepakat dulu. Apa sih, Pak? Gini loh, Pak, Sepakat maksudnya. dulu, Pak. Jadi bukan Yesus itu kan rohnya 100% berkehendak manusia. lain, Bapaknya berkehendak lain, terus firmannya berkehendak lain. Tidak seperti itu. Bukan gitu maksud saya, Pak. Bukan gitu maksudnya. Nah, Maksud saya maksudnya itu bagaimana? begini. Silakan Maksud saya dibekokan. begini. Kan Yesus itu memiliki dui natur. Separuhnya manusia, separuhnya Tuhan. Kenapa dia separuhnya Tuhan? Karena dia adalah firman Tuhan yang sudah jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia adalah firman Tuhan yang sudah jadi manusia. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu ajaran atau suatu kebenaran, dia itu menunggu firman Tuhan lagi, padahal dia sudah firman Tuhan. Ini kan gabrul namanya, gitu loh. Katanya dia sudah firman Tuhan, kenapa masih nunggu instruksi dari firman Tuhan lagi, gitu loh. Nah, jadi Bapak bilang menunggu, ya kan, menunggu firman Tuhan. Itu aja udah salah, ya. Saya bilang. Yang benar gimana? Segala firman yang telah engkau sampaikan, telah aku sampaikan kepada mereka, ya. Jadi bukan menunggu, ya. Jadi Bapak Tadi itu menarasikan di Yohanes sesuatu. 12 ayat 50, Pak. Bapak menarasikan sesuatu, tolong diteliti dengan benar kalimat per kalimat, ya. Yohanes Karena 12 kami ayat orang 50. Kristen tidak bodoh. Kami tahu ayat kitab kami. Walaupun Yohanes itu cuma 12 ayat separuh. 50 kan ada tadi. Bahwa apa yang aku sampaikan itu instruksinya dari Tuhan. Seharusnya kan dia sudah aja langsung sampaikan saja, karena dia sudah firman Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan, firman Allah itu telah menjadi manusia, itu tidak boleh melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Itu harus sepakat, Pak, sepakat. Ya, firman Allah dan Roh Allah dan Bapa itu sepakat, Pak. Tidak boleh beda-beda, Pak. Terus bagaimana? Nah, Yesus ini kan utusan kan ya? Ya, utusan. Nah, semua orang yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, betul? Iya. Nah, Yohanes 3:34, Yohanes 3:34. Semua yang diutus oleh Allah, termasuk Yesus, karena Yesus juga utusan. Maka dialah yang menyampaikan firman Allah. Berarti Yesus bukan firman Allah, tapi penyampai firman Allah, gitu loh. Oh, jadi Bapak mau buang ayat-ayat ini kemana nih, Pak? Di tong Segala sampah, sesuatu telah jadi oleh Yesus, tanpa Yesus tidak ada satupun yang jadi. Kita Pada tidak sedang mulanya membahas adalah firman kejadian. pada mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan seterusnya. Di Yohanes itu Bapak bisa lihat. Yohanes 3:34, Pak. Coba buka dulu, Pak. Yohanes 3:34. Saya tidak bawa Alkitab di sini. Bapak bawa apa itu sekarang di sana? Saya bawa cuma buku aja sama Al-Quran. Sama Al-Quran. Bawa duit nggak? Ya. Sebentar Ustaz, sebentar Ustaz. Kelvin. Mati kali dia nih. Nggak ada suara. Weapon monitor. Jangan terlalu dekat, suaranya pecah. Weapon. Somebody Nggak ada home. berarti. Banyak banget orang yang naik, tapi ada orang yang naik, orang-orang gabrul semua. Kalau James, Ayo Dokter Mas. Saya normal. Ayo main, otenan. Ayo main, otenan. Dari Bapaknya bertanya ya. Sekarang saya bertanya bisa nggak? Nggak bisa. Kau bertanya aja nggak tahu caranya. Gimana kau mau Bapak bertanya? Pendeta. Bapak Pendeta jangan begitu. Saya Tadi kan sama Pak guru James aja dah. Sama Tadi Pak guru James aja sudah dah. bertanya loh. Kita selalu bingung dengan pertanyaan Pak James ini.
Dan Loh, tadi Bapak yang bertanya. saya hadapi nih Halo, James, selamat malam, kalau saya hadapi Oke, James ini ada pasti dia Efron nih, Efron. Bang James. Ya, ya, mencret malam. semen. Saudaraku. Saya bangga sama kamu. Upamu besar di surga, Bang James. Aku terharu, aku nangis. Tuhan Yesus menyata, Bang James. We love Jesus Christ. Sini saya bantu nangis. Bunda, Bunda, saya mau nanya Bunda, kamu bandingkan surganya Muslim sama surganya Islam sama surganya orang Kristen, beda jauh banget. Iya, karena surgamu perang naga. Bunda, Iya, tidak, betul. Bunda Rahma, Karena di surga. Sebentar, Bunda Rahma. Sabar dulu, Bunda Rahma. saudara-saudari, Bunda Rahma. Tuhan Yesus mencintai Iya. kita semua. Hey, Bunda Rahma. Jesus Christ love, Sebentar, he Bunda Rahma. died, Nanti he Bunda died Rahma for lanjut. us. Nanti Bunda Rahma. Dia meninggal untuk Bunda Iya. Rahma. Tuhan Yesus mencintai kita semua. Dia Kalau mati. ada perang Bunda naga, pantatmu mampus itu hangus kena apinya. Bunda Rama, kamu baca baik-baik, surganya orang Islam sama surganya orang Kristen tidak sama, Bunda Rama. Ya iyalah. Tuhan Memang, Yesus Kristus karena mengajarkan Bapak, orang Kristen karena bahwa Bapak di sorga cuma terbang-terbang kayak Casper. menikah harus sekali. Arwah. Bunda Rama, menikah harus sekali. Ikutlah Nabi yang mengajarkan bahwa menikah harus sekali. Bunda Rama, kamu menginginkan suami kamu Sini tiga adik sedikit. kamu. Ini sini ku kasih tahu Bunda siapa Rama, mengajar. Dikit-dikit, Efron, Bunda Rahma. mengajarkan. Enggak, aku mau nanya Bunda Rahma, aku mau nanya Bunda Rahma. Mengajarkan tentang Nabi yang Bunda Rahma mau lihat Bunda Rama. gini. Aku mau nanya Bunda Rahma ya. Aku mau nanya Bunda Rahma. Bunda Rahma, aku pengen Bunda Rama, tanya. Tuhan mencintai. Mending melihat Tuhan Yesus suami Bunda mencintai kita. Rahma menikahi bidadari James. atau mending melihat suaminya Bunda Rahma menikahi Yesus? Mending Bunda mana? Rama, Ih, amit Bunda Rama, amit. kamu mending melihat suami kamu menikahi adik kamu Apa kau kandung kamu suami? sendiri. Oi, apa salah suami? Tidak. Apa salah? Menikahi Yesus atau menikahi bidadari? Mending mana lihatnya? Saya tahu. Apa lari? Saya Kalau tahu. kali bidadari kan bidadari itu enak lihat. Tapi kalau ngawinin Yesus coba, cowok sama cowok. Kalau dengan itu itu Rama. aku dilarang main Oh. TikTok. Aku dilarang Bunda masuk Rama. TikTok kalau didengar suamiku. Kami mencintai kamu. We love you all, guys. We love you all. We love Sama you Efron, all, guys. gue juga. Bunda Rama. Tuhan Yesus mencintai kamu, Bunda Rama. Dengar dulu. Kalau Yesus mencintai Bunda Rahma, turun dong. Beliin mobil, beliin rumah. Jangan omong doang. Bunda Rama, kamu mengikuti Sudah Nabi punya yang rumah, punya mobil melegal. kok dibeli. Tunggu dulu, Bunda Rama, kamu mengikuti Nabi yang mengizinkan suami kamu berpoligami atau kamu ya, mengikuti oke, Bang. Yesus Kristus? Baik. Iya, Bang. Bunda Rahma mending Nabi Julius Caesar yang peraturan nikahnya dijiplak sama Yesus mengajarkan tentang berzina. atau Nabi Muhammad, Bunda Rahma? Bunda Rama, Tuhan Yesus mencintai kita, Bunda Rama. Kamu seorang Iya wanita Bunda yang Rahma, makanya kan Indomie banyak di Kami tahu. Indonesia 5.000. Kamu harus baca Pakai dulu foto Yesus. bedanya surganya iblis dan surganya Allah itu sebenarnya gimana. Kita udah tahu pakai akal otak Yesus sendiri. nafsu birahinya tinggi Bunda, nanti di surga. Oh, gimana? Dan 2,6 miliar orang Kristen itu mengawini Yesus semuanya nanti. Bunda Rama, Kores. Bunda Rama, surganya orang Islam gimana? Efron ini jadi pengantin nanti oleh Yesus. Dia jadi pengantin ya. Oh, Efron. Bukan, Yesus yang jadi pengantinnya Efron. Karena nanti Efron kan pakai jas nanti. Berarti Yesus yang Tapi pakai kan daster, kita- gaun, pakai gaun dia. Sama-sama laki-laki loh, sama-sama laki-laki. Gimana caranya? Cara prot-protnya gimana kalau laki-laki? Ya gak tahu, tanya Efron. Efron nanti lu mau yang lu di atas Yesus atau Yesus yang di Tidak. atas lu waktu perkawinan Bukan. anak domba? Ini iblis. Ya enggak James, ini iblis semua ini. Bunda Rama, kamu harus punya. Bunda Rama. Ini gue bertanya, lu kan benci dengan perkawinan bidadari, berarti kan lu lebih mencintai perkawinan dengan Yesus. Ketika lu mengawini Yesus, lu akan di atas atau di bawahnya Yesus? Itu loh. Wah, kalau itu gimana Apa dia dengan perlu anak tahu? perempuan kamu? Kores. Gimana dia anak perempuan? Wahyu 19 nomor 7 loh, bersukacitalah dan berbahagialah karena perkawinan anak domba telah tiba. Anak domba siapa? Bunda Rama, Yesus kan? Bunda Rama, kamu seorang wanita, tapi kamu nggak bisa memiliki. Kenapa kau sebut-sebut nama aku, Kak? Surganya Kau apa sebut-sebut nama aku, kok tidak? Because we love you. Karena Makanya jangan sebut-sebut Bunda nama Rama aku. nggak tahu bilangan 31 nomor 36. Dan khusus Kalian perawan-perawan kan mengajarkan seakanlah mereka 32 bagiku Tuhan. Saya Itu heran. kan. Itu Makanya aja mereka udah- nyari udah- cewek, Bun. udah membedakan iblis jin itu gimana? Jin dan Sama iblis. kayak roh. Ya, dilihat dari muka. Jin di kami itu roh Kalau kudusnya kalian. Kamu yang mirip iblis lah. Jesus love you. Hey guys, Jesus died for you guys.
Jesus Ya, love you. kalau Yesus mati buat gua apa? Terus Apa sih? Dapat Apa? apa gua dari Yesus mati? Mana Yesus, rumah? emang Mana Yesus mobil? apa? Mana? Kenapa orang-orang Diskusi yang Uganda baik. masih makan rumput gajah sama tanah? Diskusi Kenapa? ya, diskusi Kenapa yang gereja-gerejanya baik. orang-orang Burundi WP sama gerejanya nggak ada bedanya? Kenapa? Diskusi yang baik, Kalau ayo, sendiri, diskusi yang baik, tidak yuk. lebih deh. Diskusi yang baik, Jadi yuk. begini aja, Bunda Rama. Kalau diskusi kamu yang baik. sendiri kamu angkat, tidak, kamu Ya, angkat sebentar, Bu Rama, Al-Quran dan sebentar, Bu hadis. Tunggu dulu, Bunda Rama. Kalau kamu sendiri merindungkan, buka Al-Quran, buka hadis, buka Alkitab, kamu bandingkan mana Ya udah, buka mana Bible. pengajaran yang lebih Bandingkan. mulia daripada pengajaran Nabi Muhammad. 32 bandingkan 32 gadis perawan Mana dipersembahkan Makanlah untuk roti Tuhan. yang kau bakar di atas tai Oh my. makanlah roti yang kau bakar di atas tai kering. Itu ajaran Bibel. Guys. Makanlah Guys, roti Bang, yang Bang. kau bakar di atas tai kering. Ih, siapa juga yang mau makan roti Guys, dibakar di atas tai kering? Guys, Itu Jesus Bibel. love you. Allah Bapa itu mencintai kita. Apa siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Apa emang pernah bilang Yesus I love you? Emang pernah bilang Yesus I love you? Pernah. Oh my God. Yesus nggak tahu lu. Memang iblis setan itu. Nggak usah naik drama. Guys. Tidak, bukan Yesus drama. love you. Hey guys, Yesus nggak tahu Kristen guys. Saya tidak membayangkan. Yesus nggak tahu Kristen guys. Yesus Sampai ada perkawinan 72 bidadari. Bunda Rama, Ya, Bunda Rama, tidak tahu Kristen guys. Bunda Rama, kamu sebagai wanita, Kenapa? suami kamu Efron, meninggal ada 72 apa bidadari. anakku Efron? Cucu Kamu Efron baca kenapa? dulu surganya orang-orang Kristen, surganya yang dari itu beda Sini aku sama kasih dengan Nabi palsu, Nabi Arab. Ada Beda perkawinan sekali. anak domba. Ketika kamu mengikuti perkawinan anak domba, terjadi perang Bunda Rama. naga. Kamu lah spirit. Ada Bunda semua Rama, ada kamu seorang jatuh api naga. ibu aku sebagai kakak, sebagai wanita. Bunda Rama. Coba kamu buka hadis-hadis. Ya kan? Coba kamu buka hadis-hadis Nih, Nabi sebentar Muhammad. Bu Rahma. Pasti. Sebentar Bu Bunda Rahma. Rama. Di sini Ini ada aja. laki-laki yang naik, tapi yang selalu diserang itu Bunda Rahma. Bunda Rahma, 72 bidadari Bunda Rahma, 72. Tahu nggak orang Kristen ini aneh nih kafir-kafir ini yang kayak begini tuh aneh. Sebentar Bunda Rahma. Dia naik, dia membahas 72 bidadari. Tapi sedangkan kita tidak pernah mengerucut ke hadis itu. Tidak pernah tuh kita berbuat baik hanya untuk itu. Tidak pernah. Jadi yang aneh itu sebenarnya mereka. Apa-apa ketika ngomongin 70 bidadari yang dipikirin selangkangan. Otak selangkangan. Sedangkan mereka nggak sadar diberikan persembahan 100 kali lipat. Istri. 100 kali lipat istri. Nah kalau istri harusnya diapain? Diembat. Nah kalian tuh sebagai Kristen yang nggak diakui Yesus, bahkan Yesus nggak tahu kalau ada Kristen, ajarannya katanya dikasih persembahan 100 istri. Sedangkan Tuhan udah minta gadis perawan 32 gadis perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Host, jangan perpanjang. Itu yang lagi. harus kalian pahami dulu. Host, Baru jangan mau diperpanjang teriak-teriak lagi. 32 bidadari itu memang bisa diapain? Belum ada aturannya 32 bidadari bisa diapain aja. Sabar, Belum Host, ada. sabar. Siapa yang mengeluarkan hadisnya? Siapa? Sabar. Bunda Rahma, kamu mau suami kamu Bunda Rahma? Palamu bemenyan. Karisteng, Yesus kagak tahu kalian. Malu. Paham? Yesus love you. Yesus will love you. Yesus ngomong lu sama ember bocor. Kalau mau naik diskusi. Jangan ngomong naik Yesus will love you. Yesus love you. Yesus love you. Berak. Ngomong sama ember bocor. Bunda Rahma kamu gak ini Bunda Rahma. Bunda Rahma open mic Bunda Rahma. Mencret. Ngemeng ae. Oke, jadi saya bertanya dulu kepada hostnya. Host, bisa tunjukkan ayat di mana bahwa kami dikasih istri? Nggak bisa. Kenapa? Coba kau Berarti klik. Anda Jangan Anda dari tadi kau bohongkan? nyuruh-nyuruh. Coba kau usaha sedikit. Ya, Berarti coba Anda kau bohong, sedikit. Usaha sedikit. Kau tulis Akui di dulu, Google. Anda bohong, dengarkan James. Dengarkan. Ya siapa bohong?
tadi Anda Coba kau bilang, tulis di situ 32 gadis perawan. Dengarkan James. Enggak, Kau klik di tadi- Google. Kau tahu namanya Google nggak? bukan Kau tahu bukan Google nggak? 32. Tahu Google nggak Tadi- enggak? Tahu tadi Google apa enggak? host Iya, bilang- dengarkan James, Oh, belum dengarkan. dengar. James Oke, diam, kita dengar. James diam, dengarkan. Kau tulis, kau buka Google, 32 gadis perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Kau tulis itu. Di Google kau tulis. Kau akan mendapatkan itu di kitab Sabda, Keluaran bis. Nggak tahu jurusan mana. Itu akan Keluaran bis. 32 gadis perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Makanya belajar, sebelum belajar bicara James, Sudah. belajar dulu mendengar. Kau tulis di Google. Kau tulis di Google. Mantap. 32 gadis perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Kau tulis itu. Potong telinganya Kores kalau nggak ada. Atau siapa ini? Potong lehernya si Efron ini kalau nggak ada. Sudah selesai ya, sudah selesai ya. Apanya Tadi- selesai? Coba kau selesaikan dulu itu. 32 gadis Tadi- perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Coba kau cari dulu itu. Kapan Coba saya kau cari itu ngomongnya? dulu. Kapan saya ngomongnya? Saya suruh kamu cari dulu itu baru kau ngomong. Biar kau tidak bilang saya berbohong. diam. Tadi Anda suruh Biar saya diam. kau saya bilang sudah saya diam. tidak berbohong, kau cari dulu Dengar itu. Saya dulu. tugaskan kau untuk mencari ayat itu. Dengar dulu tadi, saya minta Anda tunjukkan kepada saya bahwa kami diberikan istri 100 kali lipat. Saya minta ayat diberikan istri itu ada tertulis di mana? Karena selama saya Ya coba dari kamu, kecil sampai barang besar siapa yang meninggalkan bapak, kau tulis di sini di Google, barang siapa yang Oh, meninggalkan bapak, barang ibu, siapa. saudara-saudaranya akan diberikan, lah, barang siapa Apa kau? meninggalkan, bukan diberikan istri Pak, bunyi ayatnya berbeda Pak. Lah. Bunyi Lah, terus apa ayatnya bunyi barang siapa Bunyi ayatnya apa? meninggalkan istri-istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan. Iya kan? Bukan diberikan istri, Pak. Bunyi ayatnya berbeda. Coba Ya. kau lanjutkan. Jangan Lanjutkan. mengubah-ubah ayat Alkitab. Pak. Lanjutkan. Lanjutkan bacaannya. Anda sudah Kalau mengubah kau tidak ayat menemukan Alkitab. bacaannya, kau cari. Itu aja Kalau kau tidak konteksnya menemukan tentang ayatnya, kau apa? cari di teks originalnya. Jadi ketahuan Kau ya, cari saudara-saudara di ya. teks originalnya. Ketahuan Kau saudara-saudara cari ya. teks originalnya. Host Kenapa membawa kau satu kabur-kabur? narasi. Kau sudah ketemu belum? Membawa satu narasi yang tidak Tuhanmu bisa udah begini nih, dipertanggungjawabkan. Ya, Tuh, Tuhanmu tuh. Efron, Tuhan Sabar, minta Bos. gadis persembahan. Saya sebenarnya nggak ngomong sama kamu, James. Saya nggak ngomong sama kamu, James. Bos. Santai bos. Iya, saya nggak ngomong sama kamu, James. Saya ngomong sama Efron ini karena dia nggak sopan. Ayo Efron, Tuhanmu Efron. 32 gadis perawan Efron. Efron, buka mute dong Efron. Tuh. Bunda Rahma, Yesus mencintaimu. Suka ini gue. Aneh-aneh aja pada. Suka kejang-kejang gak jelas. Apa lagi nih? Ini juga mau naik. Siapa lagi? Naiklah. Kalau bisa oten semua naik. Halo, selamat malam. Iya, Assalamualaikum. Islam, Mbak? Iya, Islam. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Biar Bunda Rahma ada temennya aja. Biar Kasihan soalnya dari tadi dia aja kan. Iya, aku Moreno, terzolimi. Moreno, Bun, biar Eca temenin ya. Moreno. Iya, terima kasih, Eca. Aku terzolimi, nggak bisa ngomong, disuruh diem. Datang Efron, nama aku disebut-sebut. Efron.
Mana tadi tuh? Saya udah naikin padahal. Ayo. Mana tadi tuh? Saya udah naikin padahal. Saya sudah bisa bertanya. Enggak bisa. Tanya. Kamu bisanya berdiskusi dari kalau ada tadi yang saya- nyantai, kalau kita lagi nyantai. Oke, siap. Iya, pas lagi diskusi santai aja. Saya Siap, Oke, siap. selamat malam, Pak. Iya, dengar. dengar dengan suara saya. Dengar, Pak. Iya, dengar. Oke. Ya, tadi saya mendengar sedikit ya 5 menit tadi mendengar pembicaraan kalian. Oh, kalau saya dari 4 jam yang lalu, Pak, saya mendengarkan, Pak. Iya, Bapak. Saya hanya menjelaskan bagaimana firman yang menjadi manusia ya. Bisa saya jelaskan? Oke, kita Silakan, buka Pak. Yohanes 1 ayat. Bagus nih. Buka Yohanes 1. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Allah. dan firman itu Oke. menjadi manusia. Ya. Jadi dijelaskan di sini ya. Pelan-pelan dong, Pak. Pelan-pelan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman menjadi manusia dan hidup di antara kita macam orang ketiga. Gitu. Bentar ya. Oke. Ya, silahkan. Saya ulang ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala hidup yang telah dijadikan. Sini sudah jelas bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam arti firman itu keluar dari Allah. Saya jelaskan sedikit. Keluar. Firman itu adalah kecerdasan. Betul, Pak. Iya, keluar dari Teks, diri Allah. izin sedikit, Pak, biar Oke. kita tektokan aja biar enak, Pak. Kita mencari di sini benang hijau, merah, kuning, hijau kan. Nah, ketika Bapak mengatakan keluar, betul adanya, Pak. Di situ teks originalnya mengatakan di situ, Pak. Pada mulanya adalah firman, firman berasal dari Allah dan firman keluar dari Allah. Betul. Silakan lanjut, Pak. Ya, betul. Betul. Jadi, firman itu yang keluar dari Allah, firman itu adalah kecerdasan pikiran Allah menjadi manusia. Yes. Paham ya? Paham ya? Oke, lagi. Siap, Pak. Saya paham. Paham, Saya ya? paham. Jadi, Saya suka firman diskusi. itu menjadi Paham, Pak? manusia. Yes. Sudah ya, jadi kecerdasan Allah itu yang menjadi manusia. Nah, mengapa firman itu menjadi manusia? Oke. Karena Allah menggenapi perjanjian lama menggenapi perjanjian lamanya waktu daripada zaman Musa, zaman Daud, bahwa akan ada kedatangan Sang Mesias, yaitu anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus itu adalah kemanusiaan Allah, supaya orang melihat bahwa inilah Sang Mesias itu, penyelamat untuk semua manusia. Seperti itu, Pak. Siap. Oke. Seperti Bapak. Saya tanggapi dulu ya, Pak ya. Oke. Siap. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ketika firman keluar dari Allah, Iya. dari Allah, maka dari itu pantaslah Bapak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan, tunggu saya jelaskan ya. Tuhan itu adalah gelar. Oke. Arti dari kata Tuhan. Oke. Gelar. Firaun juga bisa disebutkan dengan Oke. Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan sifat. Tuhan itu adalah gelar, bukan hakikat. Bisa dipahami? Ya. Iya. Jadi ada dua Saya hakikat. memahami ketika Hakikat saya Allah, mengerahkan diri saya. hakikat manusia. Saya bisa Oh, tunggu, Oke. tunggu Mas. Seperti saya mengambil hakikatnya manusia. ini, Pak. Saya memahami dari segi kekristenan ya, Pak ya. Iya. Oke, silakan, Iya. Pak. Jadi Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar artinya jabatan. Seperti presiden, jabatan, gelar. Presiden bisa berganti. Jokowi, tapi presiden tidak akan bisa mati. Sama juga Tuhan tidak pernah mati. Ya, Tuhan itu gelar, penguasa. Jadi Yesus adalah penguasa kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega, penguasa kerajaan Allah dan sorga. Yesus berkata seperti itu. Kerajaanku adalah kerajaan Allah. Paham ya? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Seperti Bapak. Oke, Bapak hakikatnya manusia. Bisa ya? Bapak ada 3 pribadi. Bisa dipahami? Bapak ada 3 pribadi. Tubuh, roh, dan jiwa. Ya? Saya tanya kepada Bapak. Jiwa. Tubuh dan jiwa itu berbeda enggak? Tubuh dengan jiwa berbeda enggak? Berbeda. Oke, roh dengan jiwa berbeda enggak?
Berbeda. Tapi satu enggak? Ayah itu manusia Bapak. Nama Bapak Nyatu. siapa? Betul. Iya. Nama Bapak siapa? Ar-Rasyid. 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 Begitu juga Tuhan. Begitu juga Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi mereka satu. Tak terpisahkan. Maka itu dibilang firman menjadi manusia. Firman bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu keluar dari Allah. Oke. Menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia mengenal tentang kerajaan Allah. Maka itu Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah Oke. kepada manusia. Dialah Allah yang benar. Ya. Sudah paham ya? Oke? Oke. Udah? Itu saja Pak. Boleh saya memahami ini dari segi akal pikiran saya, Pak? Boleh. Oke. Boleh. Saya boleh beranalogi dengan apa yang Bapak katakan? Boleh ya? Silakan kalau analogi masuk. Bapak maaf. Dan saya kan- Bapak. Dan Oke. saya kan Bapak tanya balik. siap. Bapak. Oke. Bapak di kota mana sekarang? Itu nggak perlu dijelaskan saya di kota mana. Sebut. Enggak. Maksudnya Bapak di Jawa Barat atau di Jawa mana? Intinya begini. Oke, saya bikin analogi sendiri. Bapak berada di Makassar. Bapak mempunyai akal pikiran, mempunyai ide, Oke. mempunyai gagasan. Dan Bapak menciptakan mobil, keluar ide Bapak itu keluar dari diri Bapak untuk menciptakan Iya. sebuah mobil. Tapi Bapak Betul. menciptakan dari jarak jauh, yaitu apa? Menggerakkan setiap apapun yang ada di Jakarta ini, Bapak menciptakan mobil itu. Oke? Terus? Paham Pak? Ya. Ketika Bapak menciptakan mobil ini dengan ide Bapak yang keluar dari diri Bapak, Iya. hasil keluarnya ide Bapak ini, terciptalah mobil canggih ini. Iya. Kembali ke Bapak, titel Bapak itu adalah profesor. Oke? Iya. Terus? Titel Bapak itu adalah profesor. Bolehkah mobil ciptaan Bapak saya katakan bahwasanya mobil ciptaan Bapak itu juga profesor? Analogi Bapak nggak masuk Pak. Itu bukan analogi Karena yang tidak, masuk, Pak. karena Bapak. Karena saya manusia Pak. Oke. Bedakan Allah dengan manusia. Kalau manusia itu Siap. berkuasa Pak. Beginilah, sebentar Jadi nggak Pak. bisa Bapak jangan ngomong terus Pak. Dari tadi Bapak sudah panjang ngomongnya. Bapak dari tadi panjang ngomongnya. Begini Pak. Beginilah Analogi Bapak seorang nggak Kristen masuk. Analogi ketika Bapak dia, nggak masuk. ketika analoginya Analogi Bapak. Allah nggak Bapak masuk. itu Tuhan apa Saya- bukan? Sebentar, kita jawab. Iya apa enggak? Allah Bapak itu Tuhan apa bukan? Kan Saya saya lupa. Alex, saya sudah jelaskan. Sebentar, Tuhan itu James, jabatan, diam. Gelar. Tuhan itu jabatan, gelar. Saya nanya, saya nggak nanya. Saya nggak nanya ini Bapak itu. Saya cuma tanya apa Onica. simple. saya tanggapi Sebentar, diam dulu James. Jangan diam. Saya tidak ngomong sama kamu James. Saya tanya simple Pak. Allah Bapak itu Tuhan apa Teruskan bukan? sedikit aja. Saya Allah Bapak itu luruskan penguasa. sedikit Saya aja. turunkan James. 1, 2, 3 saya turunkan ya. Kalau kau open cam lagi, open mic lagi saya turunkan. Silakan Pak. Saya tanya simple Pak. Allah Bapak itu Tuhan apa bukan? Allah Bapa itu penguasa kerajaan sorga. Raja kami, Tuhan kami. Saya nanya Betul. Tuhan apa bukan? Betul. Iya, penguasa Ketika Allah Bapa, Tuhan. Tuhan Allah Bapa, sebentar Pak. Ketika Tuhan Allah Bapa mengeluarkan firman-Nya, lalu menjadi manusia firman-Nya ini, Allah Bapa masih ada di dalam kerajaan sorga dan Iya. mengeluarkan firman-Nya sehingga firman-Nya menjadi manusia. Apakah firman-Nya ini bisa disebut Tuhan? Apa Iya. bedanya dengan analogi saya tadi? Ketika Bapak mengeluarkan ide Bapak menjadikan sebuah mobil, apakah mobil itu Saya bisa manusia, disebut Pak. profesor? Saya manusia Pak. Oke, saya jelaskan oleh sedikit gini Pak. Oke. Saya manusia, saya bukan Tuhan Pak. Ya. Jadi firman itu Ya, sebagai Kristen yang baik dan benar harus menjawab seperti itu. Ya, seperti gini Pak. Sekarang Bapak berbicara dengan saya nggak suara saya? Ya. Halo Pak. Saya sekarang misalnya di Makassar. Mm-mm. Nah, Bapak berbicara dengan suara saya atau Ya. saya? Saya tanya dulu Bapak. Betul. Dengan siapa saya berbicara? Ya. Dengan siapa? Dengan saya. Iya, nama saya siapa? Maksudnya? Bapak berbicara dengan siapa? Bapak berbicara dengan suara saya atau Ya, saya? saya enggak. Saya tidak tahu nama asli Bapak, saya tidak tahu muka Bapak, tapi yang saya tahu suara Bapak sampai di telinga saya, tapi bukan congor Bapak yang sampai di samping sini nih. Tapi headset yang mahal ini nih yang saya pakai, ya kan? Mas, mohon maaf Mas. Saya Jangan denger. congok-congok, Mas. Hmm. Biar Mas lebih pintar sedikit. Ya Mas, oh, Jangan apa? bercongok. Sorry Pak. Mulut, iya mulut. Bukan mulut Bapak yang ada di samping saya,
Sehingga saya bisa memahami bahwasanya yang nyampe di telinga saya adalah suara Bapak, karena teknologi yang canggih membuat suara Bapak bisa sampai di saya. Tapi ketika Bapak mau beranalogi ya, saya kembalikan analogi Bapak. Ketika Bapak mengatakan suara Bapak sama dengan Bapak, apakah saya bilang headset ini yang membuat saya mendengarkan suara Bapak, boleh saya katakan ini juga profesor? Bapak analogi Bapak masa? Apakah saya boleh bilang bahwasanya yang saya dengar ini adalah profesor nih? Ini Pak, ini yang membuat saya bisa mendengarkan Bapak. Pak, Apa tambah kata itu Bapak? bukan headset itu udah berbeda Pak dengan itu nggak masuk James. analoginya Pak. Ya karena Bapak yang membuat analogi. Bapak sendiri yang membuat analogi itu, makanya saya sambungkan analogi Bapak. Ketika Bapak di Makassar nih, sampailah suara Bapak dengan teknologi. Sampainya di mana? Bukan sampai di kuping saya, tapi sampainya di sini. Kuping saya hanyalah menerima suara yang dikeluarkan oleh headset ini. Oke? Suara Bapak sampai di sini. Apakah saya bisa mengatakan bahwasanya headset ini adalah Bapak? Kuping saya hanya menerima, Pak. Makanya saya bisa mendengarkan atau menyimak apa yang Bapak katakan. Apa yang saya Coba berikan saya analogi yang bisa membuat saya paham lagi, Pak. Kenapa? Apa yang tanyakan beda yang Bapak jawab. Aduh. Ya udah silakan, Pak. Kalau Bapak udah pusing sendiri, Pak, cari analogi yang lain, Pak. Diam, James. Karena sedikit kepada Bapak. Coba sebutkan apa ala batin sama ala zahir. Apa itu ala? Di Islam itu ala Kenapa? zahir. Ada ala batin dan ala zahir. Siapa ala zahir di Islam? Alam ala zahir. Coba sebutkan ala zahir, Pak. Sebelum kita masuk ke analogi saya. Apa kolerasinya dengan apa yang Bapak tanyakan? Apa kolerasinya? Coba jelaskan kepada saya kolerasi tentang pertanyaan Bapak barusan dengan konsep ketuhanan Bapak. Kalau Bapak mau merujuk, saya belum sampai ke konsep Trinitas loh, Pak. Tritunggal seperti itu, Pak. Sekarang Jadi, gini deh. Bapak paham tidak konsep Trinitas, Pak? paham Tritunggal. Bapak paham tidak konsep Ya. Trinitas? Tritunggal. Dari segi perisai Trinitas, bisa Bapak jelaskan kepada saya? Iya, Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi adalah satu. Sama penjelasan tadi, bahwa Yesus Sebelum firman adanya yang hasil keluar- konsili Kalsedon, sebelum adanya hasil konsili Kalsedon yang Belum ada menciptakan konsil. yang namanya hasil konsep ketuhanan, sebelum ada hasil konsili Pak, kita Sebelum sudah mengatakan, Pak. Kitab lebih dulu daripada hasil konsili. tidak, Pak. Gini, Oke, saya maklum, Pak ya. Bapak mungkin nggak paham ya, Pak ya. Sebelum adanya hasil konsili ini hasil konsili Kalsedon, sebelumnya itu adalah segi perisai Trinitas adalah Bapa, Putra, Bunda Maria. Oke? Ini yang Bapak harus pahami. Bapa, Putra, Bunda Maria. Nah, setelah adanya hasil konsili Kalsedon yang membuat yang namanya Trinitas, agar bisa membuat Trinitas ini bekerja dengan baik dan Yesus bisa dianggap Tuhan, agar bisa bekerja dengan baik, maka Bunda Maria diganti dengan Roh Kudus. Karena apa? Supaya Roh Kudus ini bisa diakalin agar membuat Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dipaksakan untuk menjadi Tuhan. Karena apa? Karena kalau masih tetap Bunda Maria, prinsip dari perisai Trinitas itu tidak akan bisa dituhankan Yesus. Yesus tidak akan pernah bisa dituhankan. Karena apa? Karena Bunda Maria juga ini manusia. Walaupun Bunda Maria ada di samping anaknya, tetaplah ibu dan anak. Tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Makanya Bunda Maria ini diganti Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang bekerja setiap segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Baik kepada Yesus. Dialah yang mempekerjakan semuanya. Makanya Yesus itu dianggap Tuhan, Bapak. Kenapa seperti itu? Disitulah yang dikatakan oleh Lukas. Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Itu di kitab Lukas mengatakan seperti itu. Tapi pada saat itu Yesus pernah berhenti menjadi Tuhan. Entah 1 jam, 2 jam, 3 jam, saya nggak tahu. Karena Yesus pada saat disalibkan, dia pernah mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Yesus pernah ditinggalkan oleh Allah Jadi, Bapa dari Pak. Sebentar, Pak, saya jelasin dulu biar Bapak paham. Eli Sabatani, Pak. Dulu sebelum Bapak menjelaskan silakan. Eli Sabatani, Bapak tahu nggak? Silakan. Eli Sabatani. Silakan, Pak, jelaskan, Itu Pak. penggenapan firman Allah dari Mazmur, Pak.
Eli Sabatani. Iya, oke. Alaku, mengapa Betul. kau meninggalkan aku? Itu nyanyian Daud, Pak. Oke. Ya. Oke, Jadi betul, digenapi. terus. Jadi Tuhan Yesus Digenapi. menggenapi apa yang ada dalam perjanjian lama, Mazmur. Jadi itulah bahwa Yesus, kedatangan Yesus adalah penggenapan dari semua perjanjian lama yang dinantikan oleh para nabi, Pak. Iya. Saya Sudah, tahu ya? penjelasan itu, tapi yang saya tanyakan, ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, apa yang terjadi, Pak? Silakan kita baca dulu, Pak. Kita main ayat-ayat, Pak, data, Pak. Coba kita buka, Pak. Eli Eli lama sabachthani itu adalah campuran ayat dari yang namanya bahasa Yunani dan bahasa dan bahasa Aramaik. Sebenarnya bahasa originalnya itu Eli Eli lama sabachthani, Pak. Bukan Eli Eli lama sabachthani, tapi Eli Eli lama sabachthani. Oke? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan begitu Yesus teriak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan saya, apa yang terjadi, Pak? Allah Bapak kemana? Bisa Bapak jawab? Ya, Allah Bapa tetap dalam. Kalau Bapak mau kembali ke Allah Bapa dalam kediamannya, Pak. Kenapa? Allah Bapa dalam kediamannya. Allah Bapak dalam kediamannya. Di mana kediamannya Bapak? Ya, saya belum ke surga, Pak. Coba saya tanya Bapak, di mana Allah Bapak? Kenapa? Ya, saya belum pernah ke sana. Allah Bapak Oke, Allah Bapa ada di kerajaan sorga. Yang mengutus Aku tadi firman-Nya kediamannya. ada di dalam diri Yesus. Oke, Allah Bapa ada di kediamannya. Ini sebenarnya saya ingin menginjili Bapak ini biar Bapak paham, biar nanti tidak berasumsi pada saat ditanya diskusi lintas agama. Saya kasih tahu ke Bapak, Bapak nggak usah Jesus. mengajari, Pak. Sebentar, Betul, dengarkan Pak. Saya tidak mengajari Pak. Oke, saya tidak mengajari Pak. Saya di sini menjelaskan. Allah Bapa ada di kediamannya, yaitu di kerajaan sorga. Mengutus firman-Nya masuk ke dalam diri Yesus. Makanya Yesus dikatakan 100% manusia, 100% ilahi. masuk. Tubuh kemuliaan Sekali lagi, 100%, keilahian 100%. Tolong Pak, bukan masuk ke dalam diri Yesus, Pak. Tapi firman menjadi manusia, Pak. Firman Tetapi- itu kekal. Bukan firman Allah masuk dalam diri Yesus, itu salah Bapak. Firman menjadi manusia. Paham ya, Pak? Firman itu ya Allah Kapan sendiri bersama-sama firman dengan menjadi manusia? Oke, firman menjadi manusia yang diproses oleh rahimnya Bunda Maria, begitu? Betul. Jadi gini, Pak. Betul, oke. Sekarang saya tanya, setuju? Sebentar, udah selesai. Bunda Maria adalah perawan suci, Pak, yang tidak tersentuh oleh laki-laki manapun. Walaupun di ayatnya Islam juga. bahwasanya Yesus tidak. Kalimatullah. Sudah. Jangan kembali ke Islam. Jangan dulu, Pak. Kita Enggak, selesaikan dulu saya ini, mau Pak. nanya, Karena ini Bapak belum dulu, kelar Pak. sampai hari kiamat. Supaya Bapak analogi. Kalimatul Jangan dulu. Bisa, Pak. Supaya Bapak ngerti, Pak. Harus ada Tidak timbal bisa balik. gimana? Kita lagi membahas apa ini, Pak? Kita membahas tentang ini. Kalau semuanya sudah rampung, Bapak sudah Supaya kalimatullah Bapak adalah kalimat mengerti. Allah. Terus Saya apa, Pak? menanya, kalimatullah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Perkataan Allah. Ya, saya nanya, Sifat Allah. diciptakan atau tidak diciptakan? Sifat Allah. Pertanyaan saya, Pak, Perkataan diciptakan Allah. atau tidak diciptakan? Pertanyaan saya, Siapa? diciptakan. Siapa? Kalimatullah itu, pertanyaan saya, kalimatullah itu diciptakan atau Itu sifat tidak Allah. diciptakan? Itu sifat Allah. Itu sifat Allah. Pertanyaan saya ada itu, Bagian Pak. dari diri Allah. Pertanyaan Ya, sudah. saya, kalimatullah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Maunya Bapak Pertanyaan apa? saya dulu, Pak. Biar cepat kelar. Bapak dulu jawab supaya Iya, bisa maunya saya Bapak jawab. apa? Bapak dulu Apakah Bapak jawab. tidak mendengarkan jawaban dari saya? Apakah Bapak tidak mendengarkan jawaban saya? Pak, pertanyaan saya dulu, Pak. Kalimatullah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Saya tanya dulu jawaban Bapak. Supaya bisa kita Ya udah, masuk lagi, Pak. diciptakan. Oke, sekarang saya jawab diciptakan. 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 Iya. Bapak nggak Islam, Bingung, kan? masa diciptakan Sih, kalimatullah? iya sih, Kristen. Lihatlah Kristen. Ketika saya menjawab dengan apa pemahaman saya, dia tidak menerimanya. Ketika saya mengikuti akal pikiran yang dia tidak setujui, saya ikuti, dia bingung. Makanya kelarin dulu, Pak, konsep ketuhanan ini. Saya bilang tadi, saya bertanya, apakah Anda setuju ketika Yesus 100% manusia, 100% ilahi? Bapak setuju apa tidak?
Gimana ulangi Pak? Gimana? Bapak, apakah Bapak setuju 100% manusia, 100% ilahi? Oke, saya bisa coba teruskan. Ngomong sama saya, host. Enggak, setuju dulu. Teruskan. Sebentar. Sekali lagi Ya, kau teruskan ngomong, aja, saya turunkan kau. Bilang. Teruskan. Di mana ada penjelasan seorang Kristen itu banyak mengatakan bahwasanya Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi. Yang saya tadi bahas di sini adalah Eli lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke Pak, ketika memang Bapak mengatakan bahwasanya itu adalah penggenapan, apakah yang terjadi pada saat penggenapan itu disebutkan oleh Yesus? Kita baca Pak firman-Nya Pak. Bisa Bapak jawab? Enggak, kita Firman baca yang aja mana? Kita Matius berapa Oke, Pak? Kita iya, baca. firman yang mana Dari Pak yang Bapak mau baca? Ya dari Sabachthani. Ya sudah, silakan Bapak cari sendiri. Bapak mengatakan bahwasanya itu adalah penggenapan yang ada di kitab Mazmur, kan begitu? Penggenapan untuk dikatakan Yesus. Nah, pertanyaan saya simpel, kalau Bapak ngeyel, saya mau menjelaskan kalau Bapak seandainya Bapak menerima, mendengarkan bahwasanya firman itu kembali kepada kekerajaan Allah. Kembali kepada kekerajaan Allah Bapa firman itu. Untuk apa? Untuk dijadikan Yesus sebagai Tuhan 100%. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya Yesus 100% manusia, Yesus 100% ilahi. Sudah tidak ada. Karena apa? Jawabannya di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pak, Begitu itu Pak bisa penjelasannya. Pak. Makanya Eli lama sabachthani itu ada. Tunggu Pak, yang Bapak catat di Kisah Para Rasul itu sifat Kisah Para Rasul itu menjelaskan kepada orang, bukan berarti Tuhan dijadikan menjadi Tuhan Pak. Jadi menjelaskan bahwa yang kau salibkan itu menjadi Tuhan Kristus. Dia menjelaskan, memberitahukan kepada orang, menjelaskan supaya mereka tahu bahwa yang kau salibkan itu menjadi Tuhan, bukan berarti Tuhan menjadi Tuhan Pak. Tuhan sudah Kok dari Bapak, Tuhan dari, kalau Bapak Pak saya ajarkan Pak. Ketika Bapak bingung, Kristen yang baik dan benar kembali ke perikop Pak. Ketika Bapak bingung menjelaskan satu ayat, caranya adalah kembali ke perikop. Kalau sudah kebingungan banget, baru kembali ke imani saja. Begitu caranya menjadi Kristen yang baik dan benar Pak. Kalau sudah bingung dalam satu ayat, Bapak cari perikopnya. Bapak tahu arti Alfa dan Omega apa Bapak? Bapak tahu artinya Alfa dan Omega? Tidak ada Pak satupun mengatakan bahwasanya Alfa dan Omega itu awal dan akhir Pak. Bapak tahu artinya Alfa dan Omega Pak? Coba sekali lagi. Alfa itu apa? Alfa itu awal Pak. Alfa itu Omega adalah itu kalimat abjad Pak. Pak, itu adalah kalimat abjad. Alfa itu A, Omega itu ya atau O. Paham Pak? Alfa itu A, Omega itu sama dengan ya atau O. Itu alfa dan omega. Kalau mau tahu bahasanya Pak, itu adalah arke keikelos. Itu baru dikatakan awal dan akhir. Saya lupa itu Pak. Di kitab hadis tentang Al-Quran itu ada alfa dan omega. Allah adalah alfa dan omega. Saya lupa itu kitab hadis berapa Pak. Saya ada itu Pak. Jadi Bapak jangan, kita buka data Pak. Jadi ada di kitab Al-Quran atau hadis bahwa Allah itu alfa dan omega. Ya. Jadi coba Bapak jelaskan dulu yang di Al-Quran itu Pak. Alfa dan Omega dalam Al-Quran. Apa itu Pak? Loh, saya nggak tahu Pak, saya nggak pernah baca Pak. Ya. Demi Allah saya nggak pernah baca Pak. Saya nggak baca Pak. Saya cuma menjelaskan kepada Bapak arti Alfa dan Omega itu apa. Saya cuma menjelaskan Pak. Makanya kalau Bapak belum terlalu paham, dengarkan Pak. Karena apa? Saya belum sampai penjelasan saya. Ketika Yesus dijadikan Tuhan, disitulah dia membuktikan bahwasanya dia 100% Tuhan Pak. Karena jawabannya ada di Roma 14 nomor 9. Maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati. Baca Pak, kita baca firman-Nya. Roma 14 kita buka data aja Pak. Ya baca. Roma berapa? Baca. Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Oke. Di situ Yesus membuktikan bahwasanya dia adalah Tuhan 100%. Roma 14 ayat 9 Pak ya. Saya jelaskan Pak ya. Ya. Dari atas Pak.
ayat 7. Roma 14 nomor 9. Ya kita baca dari atas dulu Pak. Ya sudah, Sebab itu- ya sudah. sebab- Bacalah Pak, baca. Sebab ya Pak, sabar Pak ya. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ya, jadi Kristus mati. Udah nggak usah dan lanjut hidup aja, kembali. nggak usah dijelasin. Iya, Saya jelaskan sedikit Pak. iya. Siapa manusia yang bisa mati dan hidup kembali Pak? Kalau dia bukan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Iya. Yesus. Betul. Iya. Berarti dia hakikatnya Tuhan. Emang saya menjelaskan apa? Dia- Memang Betul. Tuhan. Berarti Memang Tuhan, Oke. karena dia sudah dijadikan Tuhan. kok dijadikan Tuhan? Pada saat dia disalibkan, dia dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan Tidak. 100%, Pak. Tidak ada jadikan Tuhan. Saya menjelaskan, Bapak mendengarkan tidak bahwasanya Allah telah membuat Ulas Yesus yang lehernya kau salibkan tegang itu semua. menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh, Pak, kita buka paham yang nggak? ya. Bapak, sebelum Bapak belajar berbicara, minimal Bapak belajar mendengar, Pak. Biar paham apa yang saya katakan. Pada saat Yesus berbicara, Eli lama sabachthani, keilahian itu keluar dari dirinya, diambil oleh Allah Bapa sendiri. Untuk apa? Untuk menjawabannya di Kisah para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Disitulah Yesus menjadi Tuhan 100%. Tidak ada lagi 100% manusia, 100% ilahi, udah nggak ada. Yesus 100% manusia. Makanya dia pada saat dia mati, dia membuktikan dia bisa bangkit kembali. Dia bisa hidup kembali. Supaya orang-orang yakin bahwasanya dia betul adalah Pak. Tuhan. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman menjadi manusia. La Ya, ilaha firman illallah. adalah manusia. Paham dulu Pak. Sebelum manusia ada, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada Pak. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Ini firmannya Pak. Ya, jadi Bapak nggak bisa Ya, katakan ini, Yesus. Hah? Iya. Saya nyerah, Pak. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Pak. Nyerah saya, Bukan, Pak. Bapak nggak ngerti Pak. Percuma saya Sebelum berbicara. dunia ada, aku sudah Bukan ada. nggak ngerti, Yesus Pak. berkata, Minimal. Bapak sebelum belajar berbicara, belajar dulu untuk mendengar. Tapi kalau tidak bisa menahan, Pak, Bapak pencet jakun Bapak, biar tembolok Bapak tidak biar tembolok Kasih ke Bapak saya. dengan lidah Bapak tidak berkolaborasi untuk mengeluarkan bunyi-bunyian. Bapak ini dari tadi bunyi-bunyian aja, Pak. Tidak menjelaskan apa-apa. Bapak Kasih cuma ke saya. bunyi-bunyian aja. Kalau nyerah kasih ke saya. sebelum dunia ada. Kasihan. Sama saya Pak. Kita buka. Sebentar, dia selalu baca nih. Host sabar, Dia host masih sebentar, sabar. Bu Rama. Enggak bisa sabar gue kurang tidur. Diam kau James, saya turunkan kau James. Diam. Kalau kau Bang Ibes kalau nggak sanggup kasih ke saya ya. Siap, betul Bu Rahma. Saya sudah meyakini itu. Karisteng atau Muslim dia? Siapa? Eca Singudang. Enggak, Eca Singmuda Islam. Islam. Dia nemenin Bu Rahma katanya. Oh, oke. Muslimah. Islam. Orang cantik. Apa Bapak mana Pak yang Bapak mau baca? Sebelum Hijab dunia ini lah. ada, Yesus sudah ada. Lantas saya di atas dipajang aja, host. Iya nggak apa-apa kan? Kau tadi sudah nggak puas apa ngomong sama saya 4 jam? Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58 baca Pak. Iya. Oh belum Ya. puas Apa dia. bunyinya Pak? Sebelum Bunda, sedikit Bunda. Apa bunyinya? Yohanes 8 ayat 58. Sesungguhnya aku berkata kamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Aku berkata, yang jelas Pak bacanya Pak, yang jelas bacanya, yang lengkap bacanya Pak. Kata Yang Yesus lengkap kepadamu, bacanya, jangan dipotong-potong. jelaskan Pak. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Artinya sebelum Abraham jadi, sebelum manusia ini jadi, Yesus sudah ada Pak. Karena dia firman yang datang jadi manusia. Jadi Bapak bilang bukan waktu itu dijadikan Udah. Tuhan. Bapak salah Pak. Itu Udah. udah jelas firmannya Iya. Pak. Sudah Iya. jelas. Gak bisa ganggu Iya. lagi Pak. Iya. Firman adalah firman Iya. yang menjadi manusia. Udah Iya. jelas. Dia sudah ada Iya. sebelum kekekalan ada. Udah jelas. Sebelum jelas. dunia ini ada, jelas. Yesus Udah sudah jelas. ada. Tunggu Pak, saya tanya Udah. Pak. Sebelum Udah. dunia ini ada, Yesus sudah ada. Apa maksudnya Pak? Sebelum dunia ini ada, Yesus Saya sudah nggak ada. tahu. Firman sudah ada. Saya nggak tahu. Fitnah itu Itulah Bapak botol. sebelum Yesus ada, Abraham,
Sebelum Keluar bahasanya. sebelum Abraham ada, Yesus ada gitu. Bukan dunia. Kalau dunia Salomo. Bukan dunia. Sekarang- Iya, makanya tiba-tiba ngomongin Salomo. Saya mau bertanya, makanya saya bilang iya. Sampai Bapak selesai bunyi-bunyian. Kan sudah saya kasih tahu tutorialnya tadi. Biar Bapak berhenti bunyi-bunyian, Bapak pencet ini jakun, biar tembolok Bapak enggak kolaborasi dengan lidah, sehingga tidak mengeluarkan bunyi-bunyian. Dipencet ini jakunnya, Pak. Tunggu. Pertanyaan saya, kalau memang Bapak, saya tanya statementnya seperti itu, siapa Tuhannya?